Oke, kita lanjutkan. Nah, apa itu lag specification? Jika ada lag pada variabel independen, misal YT sama dengan konstanta beta 0 tambah beta 1 X1 T minus 1 T ditambah beta 2 X2 T X1 T minus 1 ditambah beta 3 X2 T tambah beta 4 X2 T minus 1 tambah error. Nah, jika ada lag pada variabel independen, maka ini disebut dengan distributed lag model. Tapi jika lag-nya itu ada pada variabel dependennya, misal YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 YT minus 1 tambah beta 2 X1 tambah beta 3 X2 tambah error. Nah, di sini. Jika ada lag pada variabel dependennya, ini biasa disebut dengan auto regresif. Kalau dependennya, kalau independennya yang ada lag-nya disebut distribute lag model, tetapi jika dependennya yang ada itu disebut dengan auto regresif atau AR, atau juga bisa disebut dengan lag dependent. Seperti ini. Ya. Jadi kita harus mengetahui dulu di mana letak lag-nya dulu. Nah, di dalam perekonomian itu sering sekali bahwa variabel dependent sangat bergantung pada nilai lag dari variabel independennya ini, teman-teman. Nah, kenapa? Kenapa dia sangat bergantung? Karena seringkali bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel Y itu karena adanya selang waktu. Nah, ini sudah kita ilustrasikan ya, bahwa misal X1 di sini mungkin ini tidak berpengaruh terhadap Y. Tetapi X1 T-1 bisa jadi ini berpengaruh terhadap Y karena di sini ada selang waktunya. Nah, sehingga di dalam variabel ekonomi pengaruh variabel independen terhadap dependennya itu tidak terjadi secara instan, melainkan membutuhkan waktu. Kita ilustrasikan penggunaan lag di dalam contohnya. Contohnya misal, teman-teman di sini misal sudah bekerja semua, sudah punya gaji semuanya. Ya. Nah, diberitahu bahwa teman-teman akan mendapat kenaikan gaji. Akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 2 juta. Kira-kira teman-teman akan menghabiskan langsung apa tidak tambahan gaji sebesar 2 juta itu, teman-teman? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Siapa tahu di tahun pertama teman-teman menghabiskan sebanyak 800 di bulan pertama, misal T1. T2 misal sebesar 600 T2. Dan yang bulan ketiga misal habiskan 400. Jadi kenaikan gaji sebesar 2 juta itu akan digunakan selama waktu 3 bulan. 3 bulan aja baru digunakan 1.800.000 di sini. Masih ada sisa 200 yang bisa jadi ini digunakan untuk saving. Nah, sehingga kenaikan gaji pada bulan ini akan terdistribusi selama 3 bulan ke depan. Nah, inilah yang dimaksud dengan selang waktu tadi itu, teman. Sehingga kenaikan pendapatan ya, kira-kira akan merubah konsumsi apa tidak di sini, teman-teman?
Akan merubah konsumsi atau tidak kenaikan pendapatan? Teman-teman pendapatannya naik, konsumsinya naik atau turun? Naik, Pak. Berubah, Pak. Benar, di sini juga konsumsinya naik 800 dari yang misal tadi 2 juta, gaji pertama misal 3 juta, digunakan biasanya misal 2 juta, lalu sekarang ditambah 2 juta lagi kenaikannya. Di bulan pertama, dia gunakan 2.800.000, kedua 2.600.000, 2.400.000. Di posisi ini mereka naik, ini kenaikan konsumsinya meningkat karena pendapatannya meningkat. Tetapi peningkatannya itu tidak langsung habis di tahun pertama, tetapi akan terdistribusi selama 3 bulan misal. T3 di sini. Dan ini kalau kita masukkan atau kita ilustrasikan dengan ekonometrika, misal menghasilkan nilai YT sama dengan nilai konstanta, misalnya ditambah 0,4 XT ditambah 0,3 XT minus 1 ditambah 0,2 XT minus 2. Disinilah yang disebut dengan kenaikan nilai koefisiennya, ini 800 misal, ini 600. Ini adalah nilai koefisien dari beta 1 XT minus 1 sama tambah beta 2 X 1 T minus 2. Ini teman-teman hasilnya. Nah, ini adalah nilai koefisiennya. Ini misal kita ilustrasikan koefisiennya, yang 800 tadi menjadi 0,4 XT, yang 600 menjadi 0,3 XT minus 1, dan yang 400 menjadi 0,2 XT minus 2. Jadi persamaan ini, persamaan yang kita ilustrasikan ini menggambarkan kenaikan upah sebesar 2 juta itu akan menyebar atau terdistribusi selama 3 bulan atau 3 tahun, tergantung datanya, kuartal apa bulanan. Seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang, karena kita sudah memiliki nilai distribute lag model, di mana terdapat lag pada variabel independennya, maka kita bisa mengilustrasikan nilai koefisien untuk jangka panjang dan nilai koefisien untuk jangka pendek. Di mana nilai koefisiennya? Nilai koefisien jangka pendek, short run, itu terdapat pada nilai beta 1 XT. Di mana ini teman, berapa nilai koefisien dari jangka pendeknya teman-teman? Beta 1 XT itu berarti berapa nilai koefisiennya? 0,4. Berapa? 0,4. 0,4 betul. Lalu nilai koefisien untuk jangka panjang itu akan didapatkan ketika beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3. Berarti berapa itu nilai koefisiennya untuk jangka panjang? 0,9. 0,9, betul. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah cara mendefinisikan jangka panjang dan jangka pendek pada distribute lag model atau pada model yang terdapat lag pada variabel independennya. Nah, tetapi kalau kita nanti sudah masuk di dalam model, nah nanti ada cara sendiri. Tetapi cara sederhananya untuk mendapatkan nilai koefisien jangka pendek dan jangka panjang menjadi seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, setelah itu kita akan mengenal yang namanya, karena sudah memiliki jangka panjang dan jangka pendek, nanti kita akan mendapatkan nilai MPC. Apa itu MPC? Marginal propensity to consume. Jadi marginal propensity to consume pada jangka pendek adalah sebesar 0,4 dan marginal propensity to consume pada jangka panjang itu adalah sebesar 0,9. Sehingga kenaikan 1% pada pendapatan
akan meningkatkan konsumsi sebesar 40% pada jangka pendek dan 90% pada jangka panjang. Seperti itu. Jadi cara interpretasinya adalah seperti itu. Lalu kenapa kita membutuhkan lag? Apa alasan membutuhkan lag? Oke, alasan menggunakan lag pertama adalah alasan psikologi. Alasan psikologi itu bisa terjadi karena kebiasaan. Misal tadi ada kenaikan pendapatan, teman-teman apakah akan langsung membelanjakan semua kenaikan pendapatannya? Kan tidak. Di situ ada rentang waktu. Karena itu menjadi kebiasaan. Nah, itu alasan psikologi. Lalu yang kedua adalah alasan teknologi. Apa itu alasan teknologi? Misal teman-teman punya perusahaan teman-teman saat ini adalah padat karya, didominasi oleh banyak tenaga kerja. Semakin berkembangnya zaman, teman-teman ingin merubah perusahaan teman-teman dari padat karya menjadi padat modal. Apakah bisa langsung dirubah dalam satu malam, teman-teman? Apakah bisa dirubah dalam satu malam? Tidak ya. Tidak. Tidak. Di sini membutuhkan waktu dia. Pelan-pelan. Nanti bergeser. Tenaga kerjanya berubah menjadi teknologi. Lalu yang ketiga, alasan institusional atau kelembagaan. Apa alasan kelembagaan? Misal teman-teman tadi punya perusahaan, sudah punya kontrak dengan kampus UI misal. Jadi lulusan kampus UI langsung teman-teman rekrut sebagai tenaga kerja. Tetapi teman-teman melihat sekarang lulusan UAD bagus-bagus ini. Teman-teman tidak akan bisa langsung merekrut tenaga lulusan UAD karena masih ada kontrak dengan kampus UI misalnya. Sehingga nanti baru setelah selesai kontrak dengan UI, teman-teman baru bisa merekrut tenaga kerja dari kampus UAD. Misal seperti itu. Ya, ini adalah alasan kenapa kita menggunakan lag. Nah, ini teman-teman. Jadi harus dipahami di sini bahwa alasan menggunakan lag ada tiga. Pertama alasan psikologi, ini karena berkaitan dengan kebiasaan, perilaku. Lalu alasan teknologi, kedua adalah alasan institusional. Nah, itu jadi lag spesifikasi itu sangat penting di dalam data time series. Bisa jadi nanti yang ada lag-nya adalah variabel independen atau biasa disebut dengan distribute lag model, atau juga nanti yang akan ada lag-nya nanti adalah variabel dependennya atau autoregresif. Dan bisa jadi kedua-duanya memiliki lag. Nah, nanti akan kita pelajari juga model autoregressive distribute lag model. Baik dependen dan independennya itu nanti ada lag-nya. Oke, sebentar, ada telepon sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan beralih ke topik lain, yaitu terkait dengan kointegrasi. Pada hari ini tidak ada materi FUS-nya, karena kointegrasi ini akan kita lakukan ketika kita sudah membentuk model, teman-teman. Minggu depan kita akan gunakan untuk kuis. Ya. Jadi minggu depan tidak ada materi, tapi kuis. Baru nanti setelah UTS, kira-kira teman-teman setuju mulai offline apa tidak, teman-teman?
Halo, kira-kira teman-teman setuju offline apa tidak? Untuk offline-nya tempatnya di mana ya, Pak? Gimana? Untuk offline kira-kira tempatnya di kampus atau di mana? Di kampus, Mas. Ya, tempatnya di kampus dan itu hanya dibatasi mungkin satu kelas itu hanya 20 orang. Dan sisanya online. Jadi sistemnya hybrid. Jadi di kelas ada online, ada yang offline. Seperti itu. Karena kalau waktu pembentukan model menurut saya itu lebih mudah dipahami ketika kita belajar secara langsung atau tatap muka. Tetapi itu kembali ke teman-teman. Jika disetujui nanti kita akan adakan secara offline dan itu hanya dibatasi 20 orang. Ya, sisanya online. Ya, nanti bisa kita diskusikan lagi. Sekarang kita lanjutkan dulu dengan materi terkait dengan kointegrasi. Apa itu kointegrasi? Kointegrasi itu adalah analisis yang digunakan seperti analisis multivariat. Analisis multivariat itu apa? Yang terdiri dari beberapa rentang waktu dan terdiri dari beberapa variabel. Jadi ada beberapa variabel dan variabel ini memiliki beberapa rentang waktu. Sederhananya, teman-teman memiliki variabel Y, X1, X2, X3. Nah, dari variabel Y, X1, X2, dan X3 ini memiliki rentang waktu yang sama. Misal 2000 sampai 2020. Nah, ini semuanya sama. Sehingga ini disebut dengan analisis multivariat. Nah, seperti ini. Kenapa kok integrasi? Jadi pertanyaan kita sekarang itu. Misal kita memiliki variabel di sini. Langkah awal di dalam uji data time series apa teman-teman? Setelah kita memiliki variabel apa yang kita lakukan? Halo? Apa yang kita lakukan setelah kita memiliki variabel? Kita melakukan uji akar unit. Nah, setelah kita mengetahui bahwa variabel kita stasioner, baik di level ataupun nanti di first different, maka stasioneritas ini itu akan atau berimplikasi memiliki pergerakan yang searah dan dapat dibuktikan, memiliki pergerakan yang dapat membuktikan adanya keseimbangan pada jangka panjang. Nah, ini teman-teman. Ya, ini kemarin sudah kita singgung waktu kita belajar uji akar unit. Di mana jika R, maka ada implikasi adanya jangka keseimbangan pada jangka panjang. Contoh, kita ilustrasikan lagi. Kita ilustrasikan dengan bentuk kurva untuk memudahkan. Ini contoh, kita memiliki variabel GDP, merupakan fungsi dari government expenditure atau belanja pemerintah. Sehingga kalau kita buat rumus ekonometrikanya menjadi GDP-T sama dengan beta 0 tambah beta 1 government T tambah error. Nah, ini misal variabel GDP dan government expenditure itu tidak stasioner. Berarti nanti dia apa teman-teman? Kalau tidak stasioner berarti no long run equilibrium. Nah, kalau no long run equilibrium itu nanti ilustrasinya seperti ini. GDP-T sama dengan beta 1 government T. Dan garis lurus ini juga disebut dengan garis long run. Di sini GDP-T. Nah, karena di sini tidak stasioner, variabel GDP itu naik ke atas. Nah, tetapi di atas sini, ya,
Dia tidak menemukan kembali keseimbangannya pada jangka panjang, teman-teman. Tidak menyentuh garis lurus biru ini. Nah, perubahan GDP-T ke GDP-T1 misal di atas ini, itu nanti adalah delta GDP. Nah, kenaikan GDP-T ke GDP-T1 tidak menemukan kembali keseimbangan pada jangka panjang. Karena ini misal apa? Di sini terjadi jika variabel GDP dan government expenditure tadi tidak stasioner. Nah, sekarang bagaimana kalau stasioner? Nah, jika variabel GDP dan government stasioner, itu ada implikasi bahwa kedua variabel tersebut dapat menemukan kembali keseimbangan pada jangka panjang. Tetapi bagaimana cara menemukan kembali keseimbangan pada jangka panjangnya? Nah, ini yang disebut dengan kointegrasi itu, teman. Bisa jadi yang melakukan penyesuaian itu adalah GDP. Nah, ini GDP doing adjustment. Bisa jadi yang melakukan penyesuaian adalah government, ya, berarti government doing adjustment. Atau bahkan keduanya, both GDP dan government doing adjustment. Nah, seperti ini. Ya. Jadi untuk mendapatkan kembali keseimbangan pada jangka panjang, karena ini stasioner, lalu mendapat berimplikasi adanya keseimbangan pada jangka panjang, itu melalui 3 cara. Cara yang pertama itu ketika variabel GDP itu sendiri melakukan penyesuaian, variabel government yang melakukan penyesuaian, dan yang ketiga adalah government dan GDP secara bersama-sama melakukan penyesuaian. Dan bentuknya itu berbeda-beda, teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita ilustrasikan pertama dulu, di mana GDP doing adjustment. Atau GDP melakukan penyesuaian. Nah, ketika GDP ini, GDP doing adjustment. Ini ilustrasi dari kointegrasi ya. Nanti kalau kita belajar kointegrasi, nanti teman-teman bayangkan kembali aja terkait dengan kurva ini. Nah, untuk memudahkan pemahamannya. Ini GDP-T sama dengan beta 1 government T tambah error term. Ini juga garis long run. Nah, misal pertama ada di sini. Ini GDP-T, lalu naik ke atas. Nah, di titik ini kan dia tidak menemukan kembali keseimbangan jangka panjang. Karena GDP melakukan penyesuaian sendiri, maka dia turun lagi, teman-teman. Nah, sehingga di bawah menjadi GDP T star atau GDP T bintang. Dan naik turunnya dari GDP T ke GDP T1, lalu turun lagi ke GDP T bintang, itu adalah disebut dengan delta GDP. Atau perubahan pada variabel GDP. Ya, di sini variabel GDP menemukan kembali keseimbangan pada jangka panjang ketika dia turun ke GDP T bintang. Nah, ini di sini bertemu kembali keseimbangan pada jangka panjang. Sehingga dapat kita ilustrasikan bahwa delta GDP sama dengan koefisien dari GDP yang merupakan fungsi dari GDP T-1 dikurangi GDP T-1 bintang. Di mana GDP lebih kecil dari 0. Nah, lebih kecil dari 0 kenapa? Karena dia turun kembali. Untuk menemukan kembali keseimbangan pada jangka panjang. Nah, ini adalah di mana ketika variabel GDP melakukan penyesuaian. Nah, ini kointegrasi langkah pertama. Kointegrasi langkah pertama apa? Bahwa variabel Y atau variabel GDP
melakukan penyesuaian. Sekarang bagaimana jika yang melakukan penyesuaian adalah government? Ini ilustrasinya jadi berbeda lagi. Nah, sekarang government doing adjustment. Ini adalah suatu model dapat kembali mendapatkan keseimbangan jangka panjangnya karena ada penyesuaian dari variabel independennya. Jadi ilustrasinya menjadi seperti ini. Ini government doing adjustment. Ya. Jadi caranya itu pertama, ini gambar garis lurus ini termasuk garis long run, juga garis persamaan GDP-T sama dengan beta 1 government T tambah error term. Nah ini misal pertama ada di GDP-T, sekarang dia naik ke GDP-T. Nah kalau ketika variabel GDP yang melakukan penyesuaian, dia turun. Tetapi dengan bantuan dari variabel government, GDP kembali menemukan keseimbangannya pada jangka panjang di sini. Itu menjadi GDP T bintang. Nah, kenaikan variabel GDP T ke GDP T bintang dan mendapatkan kembali keseimbangan jangka panjangnya itu karena ada penyesuaian dari variabel government expenditure. Sehingga dapat kita tulis di sini adalah perubahan pengeluaran pemerintah sama dengan nilai konstanta dari pengeluaran pemerintah yang merupakan fungsi dari GDP T-1 dikurangi GDP T-1 bintang. Di mana delta government T itu lebih besar daripada 0. Dan di sini variabel GDP kembali menemukan keseimbangan pada jangka panjangnya. Nah, ini adalah ketika yang melakukan penyesuaian variabel government-nya, teman-teman. Nah, kalau tadi yang melakukan penyesuaian GDP, sekarang adalah yang menyesuaikan ilustrasinya, yang menyesuaikan adalah variabel government. Nah, sekarang bagaimana jika keduanya, baik GDP dan variabel government, melakukan penyesuaiannya? Nah, ini akan kita ilustrasikan. Ilustrasinya menjadi seperti ini, teman-teman. Oke, sekarang baik GDP dan government doing adjustment. Oke, bagaimana ilustrasinya? Jadi seperti ini. Ini fungsi GDP-T sama dengan beta 0 tambah beta 1 government T tambah error term. Ini juga garis long run-nya. Nah, pertama ada di sini, misal ini GDP-T. Lalu dia naik. Misal ke GDP-T. T1. Nah, di titik ini dia tidak mendapatkan kembali keseimbangan jangka panjang. Tetapi karena baik GDP dan government melakukan penyesuaian, dia turun di sini ke GDP T bintang. Nah, di titik ini, dia mendapatkan kembali keseimbangan pada jangka panjang. Nah, ini teman-teman sudah pelajari waktu di makro 2 ya, terkait dengan konsep long run equilibrium dari suatu variabel ekonomi. Nah, ini ilustrasi kointegrasi di sini, teman-teman. Ketika variabel GDP dan government melakukan penyesuaian,
Maka di sini ada yang namanya pertama naik, di sini tidak menemukan keseimbangan jangka panjang, lalu turun di GDP T star, dan dia mendapatkan keseimbangan jangka panjang. Dan di sini teman-teman, ya, garis patah yang warna merah ini nanti yang disebut dengan speed of adjustment-nya. Seberapa cepat variabel itu mendapatkan kembali keseimbangan pada jangka panjang. Dan ini speed of adjustment itu biasanya ditunjukkan dengan nilai ECT, error correction term. Selain melihat berapa cepat waktu penyesuaian untuk mendapatkan keseimbangan jangka panjang, tetapi di sini juga bisa melihat bahwa terdapat error correction term, berarti terdapat koreksi kesalahan pada jangka pendeknya, teman-teman. Dan ini nanti akan kita ketahui berapa nilai ECT-nya, nilai koefisien ECT-nya. Ya, misal 0,16. Nah, kalau ini datanya tahunan, berarti untuk mendapatkan kembali keseimbangan jangka panjang, berarti dia membutuhkan waktu sebanyak 1,6 tahun. Nah, misal seperti itu. Dan nilai ECT di sini atau speed of adjustment dia harus minus, berarti min 0,16. Nah, ini nanti ketika kita membentuk model, kita baru bisa melihat nilai ECT-nya, kita baru bisa melihat speed of adjustment-nya. Speed of adjustment itu mana? Nanti kalau teman-teman bingung ECT itu apa, teman-teman bayangkan saja ini, apa, garis warna merah ini. Ini yang disebut dengan speed of adjustment. Nah, jadi nilai kointegrasi dari suatu model di dalam variabel data time series. Sehingga ini GDP dan government yang melakukan penyesuaian, sehingga dapat kita tulis di sini bahwa delta GDP sama dengan koefisien GDP T fungsi dari GDP T minus 1 dikurangi GDP T minus 1 bintang, di mana delta GDP lebih kecil dari 0. Jadi ada dua, ini kita gabungkan saja. Nah, nilai government T fungsi dari GDP T minus 1 kurangi GDP T minus 1 bintang, di mana delta government T itu lebih besar daripada 0. Nah, ini adalah ilustrasi dari kurva yang ketiga ini. Nah, di kurva ketiga inilah yang disebut dengan kointegrasi, di mana ketika kedua variabel melakukan penyesuaian. Seperti itu. Nah, ini kointegrasi itu ada banyak, dan setiap model yang kita bangun itu memiliki pendekatan kointegrasi yang berbeda-beda. Nah, jadi harus hati-hati dalam membangun suatu model di data time series, karena itu akan menunjukkan apa? Menunjukkan pendekatan kointegrasi yang berbeda. Misal di situ nanti teman-teman akan pelajari yang namanya cointegration Johansson. Lalu ada juga bound test. Ada juga Eagle-Granger. Nanti ada juga dilihat dari nilai residualnya. Nah, ini. Dan setiap ini memiliki pendekatan berbeda-beda. Ini modelnya nanti untuk VAR, VCM, ini nanti untuk ARDL, ini untuk ECM, nah ini untuk PAM. Nah, seperti itu. Jadi model yang kita bangun itu juga berimplikasi pada pendekatan kointegrasinya, teman-teman. Jadi tidak asal-asalan. Sehingga ilustrasi dari kointegrasi nanti kita akan langsung contohkan ketika kita sudah membangun model. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ini materi yang mudah, sehingga ini juga belum ada apanya contoh di EVIS-nya. Kita akan contohkan nanti ketika kita sudah membangun model. Seperti itu. Nah, itu adalah materi kita pada sore hari ini, teman-teman.
Untuk pertemuan offline-nya gimana menurut teman-teman? Apakah disetujui apa tidak? Kalau disetujui nanti kita agendakan nanti setelah UTS. Setuju, Pak. Setuju ya? Nanti ketua kelasnya setiap minggunya atau misal hari Senin itu kan kelas A dan kelas B. Nanti kelas A yang habis zuhur, nanti dikonfirmasi saja, di list saja di grup WA misal. Siapa yang akan mengikuti pertemuan offline. Nah, pertemuan offline ini hanya dibatasi 20 orang, teman-teman. Tidak boleh lebih dari 20 orang. Kalau sudah lebih, berarti nanti bisa ikut yang minggu depannya lagi. Dan syarat mengikuti perkuliahan offline, ini teman-teman sudah harus divaksin dulu. Ini teman-teman sudah vaksin apa belum ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Kedua, Baru sekali, Pak. Baru sekali, Pak. oke, sambil menunggu Baru nanti sekali, setelah Pak. UTS. Baru 3 kali, Pak. Tidak apa-apa, baru sekali, sudah boleh baru sekali. Tapi nanti kalau setelah UTS, teman-teman sudah vaksin lagi malah lebih lengkap ya. Syaratnya memang sudah harus vaksin, walaupun sekali nggak apa-apa. Kedua, teman-teman juga dalam kondisi yang sehat. Nah, misal batuk, pilek saja, tidak ikut. Apalagi nanti mungkin kita dalam kondisi musim hujan, nah, sehingga bisa jadi batuk dan pilek. Sehingga kalau yang merasa tidak fit badannya tidak usah memaksa untuk masuk offline dulu. Bisa nanti secara online. Dan yang ketiga, teman-teman mendapat persetujuan dari orang tua. Jadi teman-teman mengetahui bahwa anaknya sudah kuliah di Jogja atau sudah menetap di Jogja dan mengikuti perkuliahan secara offline. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Minggu depan kita akan adakan kuis. Jadi minggu depan kita gunakan e-learning untuk kuis. Yang belum enrollment di e-learning silahkan lakukan enrollment. Dan tugas yang kemarin teman-teman akan dikumpulkan di hari Jumat jam 7 pagi. Tapi sudah mulai saya buka nanti malam. Jadi teman-teman sudah bisa mulai mengumpulkan nanti malam dan paling lambat hari Jumat jam 7 pagi. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita tutup materi kita pada sore hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah.